Assalamualaikum Gom Tani. Ini adalah tanaman mangga yang kita tanam dari biji. Saat ini tanaman ini memang masih dalam polybag, tapi sudah cukup tinggi ya. Sudah cukup tinggi. Tanaman mangga ini kalau di sini dibilang mangga udang ya, jenis varietas mangga udang ya. Jadi rencananya kita akan kombinasikan ke 3 varietas. Nanti kita akan kombinasikan dalam satu batang utama menjadi 3 varietas. Pertama itu ada mangga udang, mangga ini sendiri, dan kedua itu mangga madu, dan juga mangga golek ya, mangga golek kalau bahasa lokalnya. Jadi kita kombinasikan ketiga ini. Untuk itu pertama sekali kaum tani, kita potong dulu ini ujung di atas ya, ujung di atas. Kita usahakan itu ada daun ya, ada daun di bawah potongan kita, ada masih daun, supaya daun ini fungsinya untuk pengolahan tanah, pengolahan makanan melalui proses fotosintesis ya dari daun. Jadi supaya tanaman ini cepat tumbuh ya. Jadi ketika ada daun masih ada di pohon ini, kita lakukan sambung. Jadi proses penyambungan kita itu ya intinya lebih pasti ya, maksudnya pertumbuhannya akan lebih cepat daripada biasanya, karena kalau dia memiliki daun tentunya kan dia mendapatkan makanan dari proses fotosintesis, jadi lebih mudah ya. Jadi makanya diusahakan, disarankan itu ada memiliki daun. Tapi kalau memang tidak, kita melakukan sambung dini bisa juga tumbuh juga, cuman itu sangat disarankan begitu kompeten. Artinya angka keberhasilan daripada proses penyambungan pucuk itu lebih tinggi ya, lebih tinggi angka keberhasilannya. Oke kaum tani, ini kita lakukan pengirisan ya. Jadi kita lakukan iris, kita ratakan di ujungnya. Kemudian nanti setelah kita iris ini baru kita belah ya. Kita ada memiliki entres ini, sudah kita ambil tadi, ini entres nya tadi pagi memang kita sudah ambil khusus ya, pagi sekali. Ini kita belah, kita lakukan di 2 sisi ya. Rencananya di atas ini, pucuknya ini kita sambung dengan 2 entres. Jadi 2 sisi, berarti kita akan sambung sebelah kiri dan kanan. Nah sebelum kita membelahnya terlebih dahulu, kita sesuaikan juga berdasarkan besaran entres. Supaya kenapa? Supaya ketika memang sesuai entres dengan belahan kita, tentunya himpitan antara kulit ataupun kambium entres sisi kanan dan kirinya akan nyatu. Artinya pertumbuhannya atau entres ini akan cepat ya, akan lebih cepat menyatu. Luka itu akan cepat menyatu, tentunya berpotensi pada pertumbuhan bakal tunas akan lebih cepat, begitu kaum tani. Oke kaum tani, kemudian setelah kita lakukan pembelahan itu tadi, kemudian kita lakukan ini meruncingi entres kita dengan bentuk P ya, dengan bentuk huruf P. Diusahakan saat kita meruncingi, kita usahakan itu kalau bisa sekali iris, dan disarankan sekali pisau yang kita gunakan itu steril dan juga tajam ya. Diusahakan sekali. Tapi jika memang biasa bagi kaum yang pemula, jika memang sekali itu masih terlihat bergelombang ya, terlihat masih bergelombang, maka bisa dilakukan pengulangan. Kita iris lagi, kita sesuaikan. Artinya bagaimana supaya irisan kita memang datar, memang bagus, supaya jangan bergelombang. Maksudnya ketika bergelombang tentunya sangat sulit ya untuk tanaman ini untuk menyatu, karena ketika ada bergelombang tentu penempelan kita tidak begitu sempurna tertempel pada batang ini. Jadi akan besar kemungkinan dia akan menjadi gagal ketika memang bergelombang ya. Makanya disarankan bagi yang pemula, untuk jika memang tidak bisa mengiris seperti ini, maka dilakukan pengirisan itu
di apa ya, disandarkan di papan atau di tembok atau di mana saja boleh. Pakai landasan, maksud saya pakai landasan supaya lebih mudah kita proses pengirisannya. Nah seperti ini kaum tani, ini kan terlihat datar ya, terlihat datar, jadi rapi begitu kaum tani, tidak bergelombang. Ketika bergelombang memang ini akan gagal kaum tani. Nah di sini salah satu kunci keberhasilan proses penyambungan ya kaum tani, baik itu sambung pucuk, sisip. Nah, di sini salah satu kunci, makanya banyak yang berhasil dan banyak juga tidak berhasil. Itu seperti itu bagi yang pemula ya, pemula itu tidak berhasilnya seperti itu. Diusahakan steril ya kaum tani. Nah seperti ini, ketika sudah kita tempel, kemudian ini kulit yang belahan ini tadi, yang kita belah tadi ya, itu dipotong saja, tapi tidak terpotong sampai habis ya, sebagai bahan untuk penahan ya. Nah kemudian setelah ini tinggal proses selanjutnya itu pengikatan ya, pengikatan. Proses selanjutnya itu pengikatan. Nah seperti ini kaum tani, bisa dilihat lebih dekat. Nah seperti ini, dia tertempel dengan sempurna, tidak ada celah ataupun lubang yang bergelombang, karena memang kita runcingi entresnya itu datar, tidak bergelombang ya. Itu kunci utama juga kaum tani. Selain daripada pemilihan entres, juga peruncingan entres, juga pada saat proses penempelan. Karena proses penempelan maksudnya ini artinya diusahakan kambium entres dan juga batang utama atau seedlingnya itu harus menyatu, terutama menyatu pada sisi, salah satu sisi ya, pada salah satu sisi, baik sisi kiri atau kanan. Tapi alangkah baiknya kedua sisi bisa menyatu kambiumnya, kalau memang entresnya sesuai kaum tani. Oke kaum tani, selanjutnya setelah ini, proses ini setelah kita lakukan pembalutan kaum tani, ini kita balut dan kita ikat. Tidak harus begitu kuat, setidaknya menempel dengan sempurna dan juga aman daripada gangguan. Itu tergantung keadaan di lokasi kita proses penyambungan kaum tani. Nah di sini kita lakukan juga pembalutan entresnya sampai ke pucuk ya, dari bawah, dari batang dasar, dari pangkal ini kita balut sampai ke ujung. Tujuannya apa? Memang nanti akan kita sungkup juga dengan plastik gula ya kaum tani, tapi kita lakukan ini supaya tidak terjadi penguapan yang berlebihan. Jadi begini kaum tani, kebanyakan ketika memang kita buka nanti sungkup, waktu tanaman ini sudah tumbuh tunas, bakal tunas ini sudah tumbuh, ketika terlalu cepat kita buka sungkup, maka banyak terjadi gagal. Tanaman ini, entres ini akan menjadi layu, meskipun pucuknya bakal tunas itu sudah kembang ya, sudah berkembang, tapi akan terjadi layu. Karena kenapa? Terlalu besar penguapannya atau evaporasinya, sehingga entres ini akan menjadi layu atau mati, gagal gitu kaum tani. Jadi makanya kita baluti seperti ini. Baik teman-teman kaum tani, inilah dia prosesnya telah kita buat, dan ini udah siap. Selanjutnya ini akan kita sungkup dengan menggunakan plastik plastik sekilo ya, plastik gula sekilo. Ini kita sungkup, kemudian nanti akan kita tunggu selama lebih kurang biasa selama 20 hari atau 20 hari lebih gitu, 3 minggu lah biasanya. Ini tanaman ini sudah tumbuh, nanti pucuk ini bakal tunas, ini bakal tunas di sini, akan tumbuh. Kemudian setelah tumbuh barulah sungkupnya akan kita buka. Oke kaum tani, inilah dia contohnya bagaimana cara menyambung pucuk.
ataupun sambung pucuk, baik itu dari tanaman kita yang di polybag atau yang tumbuh secara alami. Baik kaum tani, nanti setelah video ini, setelah tumbuh nanti kita akan perlihatkan juga hasil dari penyambungan kita. Baik kaum tani. Baik, assalamualaikum kaum tani. Pagi ini kita akan perlihatkan hasil daripada penyambungan pucuk kita yang telah kita lakukan beberapa minggu yang lalu. Ini merupakan hasil bukti bahwasa keberhasilan sambung pucuk dan juga sambung sisip yang kita lakukan pada pohon mangga yang memang sudah tumbuh di sini. Ini pohon mangga ini pohon yang kita tanam sebelumnya itu dari biji. Ini masih di polybag. Nah, ini cuman ini sudah cukup panjang, memang sudah cukup tinggi ya, sudah cukup tinggi. Cuman kita lakukan penyambungan. Nah, ini komku. Ini komku. Di sini sudah kita lihat keberhasilan kita pada proses penyambungan kemarin. Nah, ini bisa kita lihat. Bisa coba saya buka sungkupnya. Kita buka sungkupnya kaum tani. Ya. Oke kaum tani, kita buka sungkupnya. Iya, ini dia kaum tani. Sangat indah sekali, kita lihat kaum tani. Sempurna kali pertumbuhannya. Nah, bisa kita lihat kaum tani. Inilah dia. Mangga ini kita kombinasikan menjadi 3 varietas ya. Ini berbeda varietas batang utamanya atau seedlingnya, dan juga ini sebagai interestnya ini juga mangga berbeda. Demikian juga di bawah kita sambung sisip, dan ini sudah nampaknya sudah tumbuh dengan sempurna dan sudah besar. Daunnya juga sudah lumayan banyak, sudah tinggi. Nah, ini kaum tani. Ya, ini ikatannya memang sengaja belum kita buka karena kita khawatir ketika di sini nanti hujan angin, tentunya ini akan goyang atau diganggu oleh satwa atau binatang nanti ini akan goyang, takutnya terjadi kegagalan ya kaum tani. Memang kalau kita lihat dari sini memang sudah menyatu kaum tani. Coba diperhatikan di sini ya kaum tani. Sini sudah menyatu dengan sempurna. Tapi tetap untuk antisipasi, untuk jaga-jaga ya, tetap saja kita ikat dulu. Nanti kalau memang sudah daun ini udah tua, udah terlihat tua, nanti udah hijau tua, nanti akan kita buka kaum tani. Ini karena masih muda. Oke kaum tani, terus ini di atas tadi kaum tani. Ya, ini sementara ini mangga madu entres atas, yang kedua ini, dan di bawah ini ada mangga udang. Di di sambung sisip kita di bawah ini kaum tani, ini adalah mangga golek ya, bahasa ini lokalnya itu di sini disebut juga mangga golek. Ini jadi ada 3 varietas kita kombinasikan pada tanaman mangga ini. Oke kaum tani, saya rasa cukup itu saja untuk kemajuan daripada channel kita. Saya rasa perlu dukungan daripada kaum saya untuk melakukan subscribe, like, and share ya. Ya, demikianlah kaum tani yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih kaum tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.